Halo Bapak Ibu. Halo. Kan mungkin ada adik-adik anak muda ya. Selamat pagi, silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih Bu Angel. Ya, saya bertukar tempat dengan Pak Okan ya. Pak Okan ke tempat kami di Bukit Cimanggis City. Yes. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pujian tadi, siapa yang cinta Yesus? Selalu cinta Yesus. Kita semua ya. Kalau selalu cinta Yesus, kira-kira bisa melupakan Tuhan? Kita aja sesama manusia kayak saya dengan istri saya ini yang di depan nggak akan lupa tuh. Apalagi dengan Tuhan. Ya, karena Dia adalah sumber hidup kita, Dia yang menentukan kehidupan kita, dan pada waktunya, ya pada saat mana Dia pun akan membela, menolong kita, bahkan memberi ujian iman. Dan kita tadi diingatkan di pujian tadi ya, aku selalu cinta Yesus. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan lupa Tuhan Allahmu. Kita lihat di Ulangan 8 ayat yang ke-11. Ini waktu Tuhan berbicara dengan bangsa Israel. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, yaitu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Bapak Ibu termasuk saya, jangan melupakan Tuhan dengan tidak taat, tidak berpegang akan firman Tuhan. Kan firman Tuhan itu perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Yes. Yang Tuhan pakai saya nih Bapak Ibu untuk menyampaikannya kepada kita semua, karena saya pembicara, tapi firman berlaku juga buat saya selain Bapak Ibu, yaitu yang disampaikan pada pagi hari ini. Yes. Jadi kita bilang kiri kanan, hati-hati. Kan kehidupan sekarang coba lihat ya, di luar sana keadaan ekonomi masih seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang bekerja mendengar berita, coba perusahaan tekstil garment terbesar Sritek, berapa puluh ribu karyawan, ya karena perusahaannya sementara ini tutup. Coba asetnya berapa itu? Masih banyak perusahaan lain seperti itu. Lalu ada beberapa teman saya yang melakukan bisnis, usaha, dagang ya. Katanya omsetnya bisa hampir 50% merosot. Padahal ya kelihatannya seperti biasa, tapi ternyata ya begitu banyak tantangan yang dihadapi. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang kalau kita pertahankan iman kita dan kita taat selalu akan firman-Nya, percaya ya Bapak Ibu, ada pembelaan Tuhan. Yes. Haleluya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita diingatkan mesti hati-hati sewaktu kita diberkati. Sewaktu apa? Diberkati. Kenapa hati-hati sewaktu diberkati? Ya. Coba kita lihat Ulangan 8 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama supaya menjadi rema buat Bapak Ibu dan saya, ya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, makan, tapi enggak hanya makan, juga sampai kenyang. Mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Rumah yang berikan layak, gitu ya, kita diami. Kemudian dikatakan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak. Mungkin kita memelihara ya, atau punya usaha unggas gitu, ayam potong, ayam telur, dan sebagainya. Selain juga ayam bertumbuh. Bahkan dikatakan emas perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Nah, kalau kita baca renungkan kalimat ini, artinya kita dalam keadaan diberkati. Rumah layak huni, ya. Materi secara dikatakan perhiasan bertambah banyak, hewan bertambah banyak, makan kita sampai kenyang. Nah, apa itu?
Ini yang membuat kita. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, bahkan di ayat 14. Ya, Bapak Ibu. Kenapa dalam keadaan diberkati bisa lupa Tuhan? Karena yaitu Bapak Ibu, bisa lupa Tuhan. Karena apa? Merasakan kenyamanan dari berkat itu. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai terus kita dalam keadaan terus merasa nyaman, lengah jadinya, lalai. No. Dan Tuhan bilang kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Jangan melihat sekeliling, Bapak Ibu. Belum tentu. Kalau kita melihat seseorang misalnya, wah seolah-olah, ya, dia materinya bertambah, hidupnya luar, ya, secara wah mentereng gitu lebih dari kita. Jangan sampai kita tergoda, hati-hati. Kita selalu pegang firman Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Orang kaya secara materi belum tentu bahagia. Belum tentu damai sejahtera. Karena intinya kalau intim dengan Tuhan, itulah yang membuat kehidupan kita menjadi tenang. Dengan tenang dan berdoa itu kekuatan iman kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera. Walaupun ya, secara materi mungkin kita lebih rendah kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita percaya, kalau kita intim dengan Tuhan, pasti cukup hidup kita. Amin. Yes, cukup. Bahkan terus nanti ditambahkan oleh Tuhan. Ya, jadi hati-hati yang namanya kenyamanan atau dalam keadaan berkat. Karena kita bisa jadi tinggi hati, merasa diri kita mampu. Nah, Bapak Ibu, Allah aku mampu lah. Buktinya aku mencapai sampai saat ini keadaan aku. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di hati timbul seperti itu, maka tinggal tunggu waktunya. Yes. Karena itu tanpa terasa kita semakin jauh. Wah, dulu waktu ya tadi kan diundang, ayo ikut kul. Wah, giat-giatnya kul, hujan pun, wah, pantang ya, jalan terus pelayan itu kan. Tapi begitu diberkati, usaha maju, mulai punya kendaraan tadinya ya roda 2 jadi roda 4, hujan sedikit, malas. Ada saja alasan. Di sini nggak ada ya, di Bogor ada. Nah itu tanda apa? Dia merasakan kenyamanan. Dia merasakan sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Lama-lama tanpa sadar dia semakin jauh daripada keintimannya dengan Tuhan. Dia semakin jauh hubungan relationship-nya dengan sesama anak-anak Tuhan. Ya. Dan yang berbahaya, dia tidak mensyukuri keadaan yang dia alami. Nah itu Bapak. Karena merasa dirinya mampu. Enggak cari Tuhan. Enggak menghidupi firman tuh aku keadaan aku begini coba. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Jadi ingat yang pertama, kenapa kita bisa lupa Tuhan? Yang pertama justru keadaan diberkati. Yang berikutnya Bapak Ibu, selain daripada ini, yes, kita lihat contohnya ya. Raja Salomo, waktu awal dia menggantikan ayahnya Daud, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kerajaannya supaya wah kokoh, enggak. Yang dia minta apa? Hikmat daripada Tuhan, sehingga kerajaannya sangat diberkati oleh Tuhan. Waduh, itu hewannya, emasnya, bahkan peralatan istananya semua terbuat dari emas. Bahkan Ratu Ethiopia datang untuk mengunjungi, mau membuktikan benar nggak sih yang dia dengar ini. Ya, di Israel ada seorang raja yang namanya Salomo, begitu luar biasa kekuasaan dan juga harta bendanya. Dia datang dan benar dia mengaguminya. Tapi apa yang terjadi waktu dia alami itu semua? Nah, mulai Bapak Ibu, dia cari, kan Tuhan bilang ya, jangan kau memperistri daripada bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan. Sehingga lihat di Salomo, yuk kita buka firman Tuhan. 1 Raja-Raja yang 11
firman Tuhan ya, supaya ini jadi rema di ayat 1 sampai dengan ke-4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah lain. Mencondongkan hatinya, artinya mulai meninggalkan, beralih perhatiannya kepada Allah lain. Karena bangsa Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het menyembah berhala. Ya, lalu dikatakan hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Sini ada anak muda yang mungkin sedang pacaran atau cari jodoh, hati-hati ya. Kalau masa mudamu, imanmu sudah teguh, bertumbuh di gereja House of Prayer ini. Luar biasa nama House of Prayer, rumah doa. Ya, Bapak Ibu tepat sekali menjadi jemaat yang setia di tempat ini. Nah, hati-hati anak muda, biasanya kan iman berpindah. Karena apa? Karena pasangan. Ada beberapa pengalaman sudah itu pindah. Padahal sudah tahu kebenaran, sudah tahu keselamatan. Nah, ya. Kita bayangkan, Salomo mempunyai 700 istri. Kaum bangsawan semua dari bangsa-bangsa itu tadi. Di luar bangsa Israel. 300 gundi. Istrinya menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi artinya Salomo semakin hari tuanya, dia perhatiannya bukan semakin kepada Tuhan Allahnya, tapi kepada perempuan-perempuan asing. Sehingga termasuk perhatiannya lebih condong kepada Allah mereka. Ya, di ayat 4 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati. Itu bayangkan Bapak Ibu, sudah mulai luntur ya, ikut Tuhan itu sudah mulai setengah-setengah. Jadi tidak seperti Daud ayahnya. Bahkan di ayat 5 Salomo menjadi penyembah berhala, yaitu Dewi orang Sidon ya, dan juga Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Yang tadinya betul-betul dia terpaut kepada Tuhan Allahnya, bisa bertolak belakang menjadi penyembah berhala. Jadi mari Bapak Ibu, hati-hati yang namanya berkat. Waktu kita diberkati oleh Tuhan, justru kita semakin jaga iman kita, semakin kita jaga keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Buah roh itu harus selalu semakin nyata dalam kehidupan kita. Itu yang membuktikan bahwa buah roh itu atau firman itu hidup dalam hidup kita. Ya kan? Oh, tadinya kita ya mungkin tidak selalu rutin gitu ya baca firman. Ayo hari-hari ini semakin rutin baca firman, renungkan, lakukan, saksikan Bapak Ibu untuk memuliakan Tuhan. Nah, di samping dalam keadaan berkat, hati-hati juga Bapak Ibu, sehingga kita menjadi lupa Tuhan. Yaitu apa? Ya kita klik ini lawan daripada berkat apa? Kesukaran. Kita balik dalam kitab Ulangan, kita lihat Ulangan 8 tadi ya, pasal yang ke-8. Jadi selain diberkati dalam keadaan apa? Hati-hati, Tuhan proses kita mengalami pergumulan. Ya, waktu kita hati-hati. Ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu dituntun Tuhan bukan melalui jalan orang Filistin yang harusnya mungkin dekat ya, sebulan sampai ke tanah Kanaan.
tanah yang banyak susu madunya kata Tuhan. Tapi Tuhan bawa keliling melalui padang gurun jadi 40 tahun. Nah Tuhan ingatkan ya bagi orang Israel waktu itu, Tuhan mau uji benar nggak bangsa ini tetap taat kepada Dia. Ya. Jadi dikatakan di Ulangan 8 ayat 15 ini, Tuhan pimpin dia melalui padang gurun yang besar. Ingat tuh, di situ ada apa? Ular-ular yang ganas serta kalajengking, tanahnya gersang, tidak ada air. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kira-kira dalam keadaan ini susah ya? Susah. Di tengah padang gurun, haus pasti ya, nggak ada air. Bahkan ada ancaman binatang buas. Susah ya. Nah, kalau tadi di dalam keadaan berkat, ini dalam keadaan susah. Mungkin ada waktu-waktu Bapak Ibu kita mengalami hal ini. Pergumulan atau sakit penyakit yang belum sembuh. Ya. Kita mengalami proses iman ini Bapak Ibu. Pasti suatu waktu kita alami. Ya. Lalu kemudian juga ada di padang gurun, mereka diberi makan sama Tuhan. Makannya selama 40 tahun mana? Tuh Bapak Ibu. Makan satu jenis sayur 3 hari terus menerus, bosan kan? Komplainnya. Ini 40 tahun Bapak Ibu. Ini ujian kan sebenarnya. Tapi mereka mengeluh. Akhirnya Tuhan seling dengan burung puyuh kan ya, di depan perkemahan dikasih. Tapi tetap saja karena saking sulitnya, seolah-olah mereka dibutakan. Padahal Tuhan menyertai dia, menyertai bangsa ini dengan tiang awan, tiang api. Ya. Tapi karena saking susahnya, itu nggak nampak tuh bagi mereka. Campur tangan penyertaan Tuhan seolah-olah tidak ada. Saking susah. Jadi lagi bilang lagi kiri kanan, hati-hati. Terutama dalam keadaan susah, sedang mengalami kesukaran, sedang mengalami pergumulan. Kita yang beriman percaya Tuhan selalu menyertai kita. Itu adalah proses iman kita. Ya. Tapi kalau nggak hati-hati, seperti bangsa Israel jadi, dia mulai merasa ditinggal oleh Tuhan. Ya. Jangankan pada saat makan mana, pada saat nggak ada air, baru mau nyebrang aja, diseberangkan oleh Tuhan di laut Tebrau. Sebelum nyebrang saja, dia bilang ke Musa, apa engkau mau menguburkan? Kan lebih baik aku tetap di Mesir. Ya, paling tidak punya tanah makam gitulah bahasa bebas. Kalau di sini, tapi lihat tuh pernyataan Tuhan, itu laut Tebrau dibelah oleh Tuhan, kering. Nah itu Bapak. Karena apa? Karena saking itunya susah, sukar. Seolah-olah ini kesukaran ini tidak akan bisa dilalui gitu ya. Karena apa? Karena melupakan Tuhan. Begitu melupakan Tuhan, yang masuk dalam pikiran hati kita siapa? Penguasa, pemerintah, penghulu jahat di udara. Yang sering kita iblis, ya kita sebut iblis ya. Ya. Begitu kita kosong, tidak fokus sama Tuhan, siapa lagi kalau bukan oknum ini yang menguasai hati pikiran kita. Dan kalau kita sampai dikuasainya, ya udah lupa Tuhan. Bahkan kalau terus berbuat menjadi kelakuan dosa. Ini menjadi peringatan buat kita semua, termasuk saya tentu. Ya, hati-hati dalam dua keadaan ini. Baik dalam keadaan diberkati atau dalam keadaan sejahtera maupun dalam keadaan sukar, pergumulan. Kita harus hati-hati. Percaya toh, namanya saja Immanuel. Tuhan menyertai kita. Buktinya apa? Ya Roh Kudus yang ada dengan roh kita. Dia selalu kemanapun kita ada, selama kita diizinkan Tuhan menjalani kehidupan ini, ya kan roh kita selalu didampingi oleh Roh Kudus, betul ya? Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan roh penghibur itu akan mengajarkan
kepada kita, akan mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau kita camkan betul, seharusnya yaitu tadi, kita tidak akan pernah melupakan Tuhan. Kita selalu cinta Tuhan, karena itu firman Roh Kudus, Roh Tuhan selalu mengingatkan kita. Roh Kudus, Roh Penghibur itu selalu mengajarkan kita. Mengajarkan apa? Ya untuk sesuai firman, mengingatkan kita untuk apa? Ya jangan berbuat dosa. Kan gitu. Jadi memang betul, idealnya enggak mungkin kita melupakan Tuhan. Tapi pagi hari ini kita diingatkan juga oleh firman Tuhan. Hati-hati yang namanya berkat, hati-hati yang namanya kesulitan atau kesusahan. Jangan goyah kita sedikit pun iman kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kuncinya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa. Contohnya nih, waktu kesukaran sehingga dia meninggalkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10, bangsa Israel melakukan 5 dosa yang diklik. Yes. Di 1 Korintus 10 ya. Ya, PowerPoint-nya. Coba kita lihat ya. Ada 5 dosa yang dia lakukan oleh bangsa Israel ini, sehingga waktu saat ya, dia keluar dari Mesir, 600.000 orang, bayangkan 600.000 orang. Nah, karena merasa di padang gurun itu dia kesulitan, kesusahan, nah sehingga apa? Lupa akan Tuhan, dia berbuat ini Bapak Ibu. Di 1 Korintus 10, kalau Bapak Ibu baca nanti ya ayat 1 sampai 11, makanya Tuhan ingatkan jangan seperti bangsa Israel. Karena apa? Dia berbuat jahat, dia menjadi penyembah berhala, perbuatan cabul, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Karena saking apa? Mengalami kesusahan. Lupa jadi sama Tuhan. Dan dia berbuat ini. Akhirnya apa Tuhan bilang? Di generasi pertama bangsa Israel yang usianya 25 tahun ke atas, di padang gurun itu dimusnahkan oleh Tuhan. Atau dengan ekuivalen dengan 2/3. Jadi 400.000 orang binasa angkatan pertama di padang gurun. Hanya tersisa 200.000 yang 25 tahun ke bawah. Itulah sisa bangsa Israel yang masuk tanah Kanaan. Ya Tuhan. Ya. Karena itu mengalami tantangan iman, mereka gak kuat. Mulai bergeser fokusnya. Ya sehingga dia lakukan ini 5 dosa itu. Karena saking mengalami kesukaran dan imannya goyah. Jadi hati-hati ya, ini merupakan satu peringatan buat kita. Mari terus kita satu sama lain saling berhubungan di dalam komunitas, school, di dalam ibadah. Bahkan tadi ya, kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu perlu didoakan, perlu pelayanan pastoral, ya, perlu dikunjungi, Paukan dan Ibu beserta pelayan jemaat di tempat ini sudah menyediakan ya waktunya luar biasa. Ya, ada tadi kan Bapak hubungi Bapak ini, hubungi Ibu ini. Ya Bapak Ibu sudah tersedia. Bilang kiri kanan, apalagi yang dicari. Ayo setia beribadah di tempat ini. Amin. Puji Tuhan luar biasa. Nah, untuk kita tidak terjebak, baik di dalam berkat maupun di dalam ujian iman kesukaran, kuncinya apa? Mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, PowerPoint. Mengucap syukur dalam segala. Kalau segala hal termasuk waktu diberkati, waktu tidak diberkati, atau belum diberkati, atau waktu pergumulan, ya kata Tuhan mengucap syukur.
Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Pak Okan. Bukan kan Bapak Ibu? Firman-Nya dikehendaki siapa? Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan. Dan Bapak Ibu, di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi Tuhan menghendaki ayo kita belajar, terutama dalam dua hal ini ya. Banyak tuh aspek kehidupan yang kita hadapi ya di luar sana, mulai dari keluarga kita, keluarga besar kita, komunitas kita. Tapi dari pengalaman mungkin Bapak Ibu ya, dengan menjaga keintiman dengan Tuhan, kita pasti bisa lalui semua itu. Amin. Ya, pasti. Walaupun kita diberkati, kita selalu ingat, oh ini karena ini adalah anugerah Tuhan. Saya hanya pengelola, bukan pemilik absolut dari apa yang Tuhan sudah ya limpahkan berkat ini. Nah, dengan pola pikir seperti itu, kita menjadi tidak angkuh. Kita tidak menjadi pribadi yang angkuh, yang merasa semua mampu. Tetap kita ya tetap bergantung kepada Tuhan. Dan juga sebaliknya, waktu kita diizinkan di dalam keadaan sulit, suka, pergumulan, jangan sampai kita bilang, wah ini Tuhan mana katanya menyertai, oh mana katanya mau menolong. Dia sedang menguji iman, proses iman kita. Jadi pola pikir kita demikian. Ya Tuhan, dalam keadaan sulit ini saya tetap beriman. Ada waktu Tuhan untuk membela saya, menolong saya, beri saya kekuatan iman, beri saya penghiburan iman, supaya saya menjadi tidak melenceng iman saya, tidak murtad. Nah, harus itu Bapak Ibu. Itulah inti daripada mengucap syukur dalam segala. Dengan kerasnya Tuhan bertindak, lihat tadi kan, kepada bangsa Israel, karena dia lupa. Waktu dia susah, dia bukan ya tanda petik berseru kepada Tuhan dengan ya mungkin ya sampai gimana gitu kan, sepenuh hati, minta kekuatan, minta penghiburan. Sama seperti Raja Daud Bapak Ibu. Coba Raja Daud, karena dia pernah berbuat dosa walaupun dia mengaku dosa, bertobat sungguh. Ya dosa Raja Daud kan yang paling ini di mata Tuhan waktu apa? Waktu dia berselingkuh dengan Bathsheba. Suaminya ditaruh di medan perang paling depan supaya apa? Supaya mati. Udah mati, istrinya diambil, coba jahat ya. Tapi begitu dia ditegur oleh Yonatan, putranya Saul, dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, di mana Tuhan? Ya Tuhan ampuni, tapi ada konsekuensi dari perbuatan. Sehingga apa? Dia dikejar-kejar oleh putranya sendiri Absalom. Bapak Ibu nanti baca kisah Raja Daud ya. Karena ada konsekuensi daripada Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, tapi lihat dengan pertobatannya yang sungguh-sungguh, dengan ujian seperti itu saja salah satunya, dia tetap terpaut kepada Tuhan. Akhirnya apa lihat? Kokoh ya kerajaannya 40 tahun Raja Daud memerintah. Bahkan anaknya Salomo kalau dia tidak melenceng di hari tuanya, tetap jaya kerajaannya. Tapi karena berbuat seperti itu, dia terpaut dengan penyembah berhala. Dia jadi penyembah berhala, terkoyaklah kerajaan. Nah, ada contoh yang sudah jelas buat kita Bapak Ibu. Jadi mari dalam segala keadaan mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita sadar betul iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ini menempatkan posisi kita sebagai pengelola hidup. Karena pemilik hidup Tuhan Yesus. Tuhan beri kepercayaan kepada kita untuk kita jalankan kehidupan ini sebagai pengelola. Ayo, jadilah pengelola yang betul-betul bergantung kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Saya percaya maka Bapak Ibu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
pemenang iman. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita mau berdoa.